Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ufang Himat SHSMI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yaitu 1. Anita Carolina sebagai moderator, 2. Widya Apriliani Wulandari sebagai pemateri 1, 3. Imanila sebagai pemateri 2, 4. Rina Fatimah sebagai pemateri 3, 5. Listiana sebagai pemateri 4, 6. Jihan Fahira pembaca kesimpulan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dimulai dari materi yang pertama. Bab 2. Pembahasan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut kenyataan. Demokrasi dapat dikatakan sebagai pola hidup berkelompok di dalam organisasi negara, sesuai dengan keinginan orang-orang berkelompok tersebut. Keinginan orang-orang yang berkelompok tersebut ditentukan oleh pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang mendasarkan nilai-nilai Pancasila yang berarti antara lain: 1. Demokrasi atau pemerintah rakyat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia. 2. Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai falsafah Pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintah khas Pancasila. 3. Demokrasi Indonesia yang dituntun oleh nilai-nilai Pancasila ada konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik. 4. Pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan baik mensyaratkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai falsafah Pancasila. 5. Pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan benar adalah pengalaman Pancasila melalui pemerintahan. Dengan demikian, kita dapat membedakan adanya demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lain, terutama mengenai sikap dan perilaku pemerintah dalam semua jenjang pemerintahan. Bab 3. Sejarah Demokrasi Indonesia. Nomor 1. Periode 1945 sampai dengan 1959, demokrasi dalam periode ini disebut dengan demokrasi parlementer. Lemahnya demokrasi ini membuat salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan majelis konstituan untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara dan undang-undang dasar baru, mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi parlementer digantikan menjadi demokrasi terpimpin. Periode kedua 1959 sampai dengan 1965, demokrasi ini disebut dengan demokrasi terpimpin. Undang-Undang 1945 memberikan peluang presiden memimpin selama 5 tahun. Yang ketiga, periode 1965 sampai dengan 1998, periode ini merupakan kritik masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang ingin meluruskan penyelewengan Undang-Undang 1945 dengan demokrasi Pancasila. Nomor 4. Demokrasi pasca Orde Baru 1998 sampai sekarang. Demokrasi ini disebut dengan era reformasi. Demokrasi ini dikembangkan tanpa nama, yaitu di mana hak rakyat merupakan komponen utama dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintah yang demokratis. Bab 4. Ciri-ciri demokrasi. 1. Keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat.
Segala keputusan yang akan atau sudah diambil harus berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat. 2. Menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut tertuang di dalam penetapan undang-undang, di mana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara. 3. Adanya perwakilan rakyat. Dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia, lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang dipilih melalui pemilihan umum sehingga kekuasaan serta kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota dewan terpilih. 4. Adanya sistem partai. Di negara demokrasi biasanya memiliki beragam partai politik. Partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah secara sah. 5. Berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara. A. Demokrasi sistem parlementer. Ciri-ciri pemerintahan parlementer antara lain, DPR lebih kuat dari pemerintah, menteri bertanggung jawab pada DPR, program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen. Kedudukan kepala negara sebagai simbol tidak dapat diganggu-gugat. B. Demokrasi sistem pemisah atau pembagian kekuasaan. Ciri-ciri pemerintahannya antara lain, negara dikepalai presiden, kekuasaan eksekutif, presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan. Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada presiden. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak saling membubarkan. Bab 5. Jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, ada demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat, yang di dalamnya ada demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini adalah rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Yang terakhir yaitu demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Jenis-jenis demokrasi yang kedua yaitu berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi ini dibagi menjadi dua. Ada demokrasi liberal dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi liberal, demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini bertujuan mensejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Jenis-jenis demokrasi yang ketiga yaitu berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara, yaitu ada demokrasi sistem parlementer dan demokrasi sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan presidensial. Demokrasi sistem parlementer. Ciri-ciri pemerintahan parlementer yaitu DPR lebih kuat dari pemerintah, menteri bertanggung jawab pada DPR,
Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen. Kedudukan kepala negara sebagai simbol tidak dapat diganggu-gugat. Itu adalah ciri-ciri pemerintahan parlementer. Demokrasi sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan presidensial, ciri-ciri pemerintahannya yaitu negara dikepalai presiden, kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari rakyat oleh rakyat melalui badan perwakilan. Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada Presiden. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan. Bab 6. Penutup kesimpulan dan saran. Demokrasi Pancasila di era reformasi Indonesia harus lebih dipahami karena agar semua masyarakat Indonesia bisa membedakan antara demokrasi Pancasila di Indonesia dengan negara lain. Diharapkan kita sebagai generasi bangsa agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, menghargai pendapat orang lain, serta menyelesaikan masalah secara musyawarah mufakat tanpa adanya kekerasan sehingga negara kita tetap damai dan tentram. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.